Mr. Faiz Nemsada di sini dan saya sekarang berada sama Ibu Mentarsi, top psikiater dari Indonesia. Apa kabar, Bu? Baik. Sehat-sehat? Iya, Iya, sehat, kita ketemu lagi ya, Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, Ibu, pertama kali saya mau minta terima kasih banyak atas kehadiran Anda dan saya senang sekali untuk sudah ketemu kembali dengan Ibu Mentarsi dan saya juga ada beberapa pertanyaan yang saya mau berikan kepada Ibu Mentarsi kalau boleh. Iya. Oke. Ya, Ibu, bagaimana awalnya saham Ibu di Bluebird diduga dihilangkan sehingga Ibu harus melaporkan kasus ini ke Barreskrim Mabes Polri? Jadi hilangnya itu Ya. pada akhir tahun 2001 tiba-tiba saham saya tiba-tiba hilang. Hilangnya bagaimana? Ya. Jadi dari saudara-saudara saya, mereka khusus meminta notaris Ya. untuk menghilangkan nama saya tanpa kehadiran saya. Oh, tanpa Dan kehadiran. Jadi dari awal ditulis hanya ada mereka. Iya. Padahal kan saya ada. Di akta notaris kan saya ada. Iya. Jadi harusnya saya harus diajak jika saham saya dihilangkan dengan cara apapun. Itu harus saya ikut dilibatkan. Tapi ini enggak. Jadi akhirnya saya tidak pernah tahu bahwa saham saya hilang. Saya tahu saham saya hilang baru setelah lebih dari 10 tahun, 13 tahun baru tahu. Oh, setelah baru 10 tahun atau 13 tahun baru tahu? Iya. Oh, begitu Atau ya? 12 tahun lah. Oh iya. Jadi Bu, sampai sekarang proses hukum masih berjalan dan tentunya persoalan saham Ibu belum kembali masih ini perjuangkan. Ya, jadi saya sudah lapor sebelumnya juga pernah saya laporkan ke pengadilan. Tapi pengadilan akhirnya hanya mengatakan ya kalau ini saya keluar, jadi riwayatnya saya minta keluar sebagai pengurus, sebagai direktur. Iya. Tapi pengadilan mengatakan itu satu paket. Keluar direktur, ya otomatis keluar sebagai pemegang saham. Iya. Jadi akhirnya sekarang setelah sekian lama saya ke kepolisian untuk mempersoalkan kembali. Dan sampai sekarang ini masih berjalan. Masih berjalan sampai sekarang ini, Bu. Ya. Iya. Ibu, saya mendengar bahkan dalam kasus penghilangan saham di Bluebird ini ada masalah penculikan. Ya, jadi sebelumnya ada suatu prolog sebelum saham saya dihilangkan. Ya. Jadi sejak tahun 20 dan bukan hanya ke saya, tapi juga ke pemegang saham lain yang dihilangkan. Jadi ada pemegang saham usianya 74 tahun. Dan jalannya sudah kurang lancar, harus dipopong. Jadi bisa dibayangkan kondisi fisiknya perempuan. Iya. Paksa pemegang saham itu dipukul sampai biru-biru dan benjol juga kepalanya. Jadi padahal sebelumnya ini sudah beruntung karena sebelumnya mau dilakukan pemukulan di dalam ruangan. Dan kalau itu terjadi di dalam ruangan, saya nggak tahu akan bagaimana. Karena ini sudah sempat akhirnya di luar ruangan, jadi banyak orang yang tahu. Walaupun banyak orang yang tahu, tetap saja dipukul. Jadi dipukul rame-rame. Dan itu ada visumnya. Iya. Tidak hanya ini masih belum ini kan tahun 2000. Kemudian terhadap saya juga banyak kejadian. Termasuk di dalamnya kejadian penculikan. Penculikan itu saya punya bukti-bukti karena setelah berjalan waktu sedang diculik, saya kan nggak tahu. Hanya tahunya ada hal-hal yang aneh, tapi tetap saya tidak tahu. Tapi yang tahunya setelah akhirnya penculiknya tidak berhasil menangkap saya, di situ masing-masing membuat pernyataan di pengadilan negeri. Mereka datang ke pengadilan melaporkan karena mereka juga takut bahwa pada suatu saat mereka bisa jadi sasaran. Akhirnya yang lain juga ada yang lapor ke notaris, ada yang lapor ke pengadilan. Jadi di situ mereka menguraikan kenapa mereka sampai akhirnya lepas, kenapa mereka sampai melaporkan. Jadi mereka kecewa karena mereka gajinya tinggi sekali.
Tapi pada saat tidak berhasil, di situ akhirnya mereka tiba-tiba dilepas tanpa diberikan pesangon, tanpa apa. Kejadian itu tidak sesuai dengan perjanjian. Tapi ada juga yang tidak mau lapor, yang mengatakan saya langsung keluar karena risikonya tidak terlalu besar. Saya tidak mau ikut pembunuhan. Itu kata orang itu. Jadi orang itu yakin bahwa yang akan terjadi adalah pembunuhan. Karena dioper, jadi mereka bikin tim 14 orang. Tim 14 itu dioper ke tim profesional 4 orang. Jadi jika saya berhasil, itu akan dioper. Dan itu semua ada dokumennya. Karena dokumen asli, mereka masing-masing pegang fotokopi. Dan itu saya juga punya dokumen itu. Jadi mereka berikan juga ke saya. Dan dibuat pernyataan di depan notaris maupun di depan pengadilan. Kemudian setelah itu ada lagi. Setelah itu mereka curi saham warisan saya. Mereka mengatakan, oh ya, ini sudah izin saya di pengadilan. Padahal nggak ada. Untung pengacaranya kebetulan pengacara jujur. Dia bilang tidak pernah ketemu saya. Jadi akhirnya boleh diulang. Dan setelah itu ada lagi penangkapan. Jadi entah bagaimana, tapi polisi mungkin percaya dan saya langsung dibuat surat penangkapan. Penangkapan itu atas dasar perbuatan tidak menyenangkan dan saya harus langsung dibawa dan diproses sampai penyidikan selesai. Bisa dibayangkan minimal 2 bulan. Itu harus langsung ditangkap. 2 bulan, minimal itu dalam proses kebiasaannya begitu. Tapi sekarang ada lagi penggeledahan badan, pakaian dan rumah. Sekarang apa hubungannya dan apa kira-kira akan terjadi? Kalau sudah penangkapan langsung bisa masuk itu kan tinggal 2. Apakah itu teroris atau narkoba? 2 itu. Jadi kalau waktu itu dan itu dimanapun saya berada harus ditangkap. Tapi kebetulan saya bisa lolos. Tapi kok tidak bisa lolos, saya nggak tahu apakah saya akan di mana, apakah masih hidup atau tidak. Untuk pengacaranya juga jujur ya, Bu. Pengacaranya hebat tuh. Tapi pengacara jujur risikonya apa? Dia juga susah karirnya. Akhirnya dia sekarang bukan pengacara lagi. Oh, sekarang itu sudah berhenti pengacara. Tidak hanya saja saham ibu di Bluebird yang diduga dihilangkan, yang tentunya ada dugaan keterlibatan notaris. Jadi itu tadi notarisnya membuat akte bahwa saham saya tiba-tiba hilang. Mestinya kan dia tahu akte sebelumnya kan ada nama saya. Kalau akte sebelumnya ada nama saya, maka mestinya saya dilibatkan. Ibu yang dilibatkan. Jangan saya tidak dilibatkan tiba-tiba hilang. Benar-benar. Ibu sendiri dalam berbagai pemberitaan yang sudah viral, selain pemilik sebagian saham di Bluebird Taxi, adalah orang yang juga merintis perusahaan tersebut sejak awal. Bisa Ibu ceritakan? Jadi sebetulnya jauh sebelumnya, waktu saya masih di sekolah menengah, itu sudah terjadi suatu keadaan krisis karena ekonomi waktu itu agak susah. Tapi adik saya, dia anak-anak sudah punya anak dan istri. Jadi bisa dibayangkan bahwa otomatis beban dari ibu saya kan yang satu anak jadi 3. Kakak saya juga begitu. Sudah punya anak, sudah punya istri. Saya satu-satunya yang masih single. Masih sekolah menengah ini atau baru masuk fakultas lah. Jadi bisa dibayangkan bahwa akhirnya ibu saya khawatir. Kakak saya akan gagal, adik saya akan gagal. Jadi saya diminta untuk bersama-sama untuk membina usaha, usaha untuk makan tadinya, bukan untuk usaha. Tapi akhirnya ini berkembang terus. Berkembang terus tahun 70. Jadi waktu itu perusahaannya saya juga berkembang. Dan akhirnya saya jadi direktur perusahaan itu dan sampai sekarang perusahaan itu masih ada. Lalu
pada tahun 71 akhirnya kita mendapatkan izin taksi. Izin taksi itu uangnya kurang. Jadi bergabung dari 4 pengusaha. Kita 1 dan ada 3 yang lain. Kita sama-sama tidak kenal. Tapi ada yang memperkenalkan, ini pengusaha dalam bidang taksi, ini pengusaha dalam bidang bank. Jadi satu juga punya pool karena itu persyaratan. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Kecuali kalau orang yang kaya raya, tapi kita belum mampu. Jadi kita dengan berempat pengusaha. Aku menolong. Tapi 2 akhirnya disingkirkan, bahkan 3 sekarang disingkirkan. Dari sekian banyak ya, 4 keluarga pengusaha, sisanya 2 orang, setengah dari 1 keluarga. Wah, setengah dari 1 keluarga. Iya. Iya. Ibu, selain saham Ibu hilang, ada juga pemilik saham lain juga mengalami kasus yang sama. Jadi, bagaimana Ibu melihat hal ini? Jadi di sini kan ada 4 keluarga ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau dikatakan pendirinya hanya 2 orang, itu bohong. Pendirinya itu banyak. Termasuk saya salah seorang pendiri, tapi saya bukan pendiri tunggal. Saya salah seorang di antaranya. Dan pendiri lain kan sudah disingkirkan. Tapi masih ada yang tersisa. Tapi sisanya, jadi saya ada saham warisan, pemegang saham lain juga punya saham warisan. Saya punya saham sendiri saya sudah diambil. Sekarang saham warisan itu didilusi. Jadi namanya saham besar, jadi kecil sekali. Dan akhirnya boleh dikatakan hampir hilang. Jadi hampir tidak ada nilainya, kurang dari 1%. Sekarang kita bayangkan yang lain bagaimana. Jadi yang lain juga semuanya minim, kemudian jadi Bluebird hanya milik 2 orang. Semua bisa itu hanya milik 2 dari orang. berapa banyak sisanya hanya 2 orang. Itulah yang terjadi. Benarkan Ibu, Indra Priawan, suami dari artis Nikita Willy, termasuk yang Ibu laporkan ke Barreskrim dalam kasus penghilangan saham di Bluebird? Iya, jadi kita bayangkan ada kakak saya. Jadi sekarang kita lihat hanya dari segi keluarga saya. Ada kakak, ada adik. Kakak saya punya anak. Salah satu adalah Indra Priawan yang merupakan suami dari Nikita Willy. Jadi dia paling tidak, dia kan menampung hasil penggelapan kan? Iya, benar. Ada harapan Ibu ke depan tentang penegakan hukum yang berkeadilan terhadap seluruh rakyat Indonesia? Jelas sangat saya harapkan. Karena kalau tidak, sekarang kita bayangkan ya, kalau tidak terjadi, maka yang orang yang konglomerat, super konglomerat memang bisa mengambil polisi banyak untuk menjaga. Yang kaya sudah tidak bisa, apalagi yang miskin. Yang miskin tinggal kesulitan makan. Tapi yang kaya biasa, itu akan orang-orang kan banyak miskin. Jadi semua akan susah. Otomatis terbawa. Lalu bagaimana dengan negara? Kita kan investor tidak berani. Apa berani? Investor dari luar maupun investor dari dalam. Belum lagi kemelaratan negara. Karena semua yang akan berhasil atau akan hidup dengan berkecukupan, itu harus dengan kecurangan. Tapi kalau kita curang, kita bisa mewah. Sayangnya begitu aturan. Itu akibat dari semua keadaan, bukan peraturan. Tapi akibat dari perbuatan orang-orang yang ikut berkecimpung dalam bidang hukum. Ya Bu, ya semua pertanyaan sudah dijawab yang saya sudah sediakan. Terima kasih banyak Ibu. Saya sendiri mendoakan Ibu Mintarsi sukses dan Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi Ibu Mintarsi dalam perjalanan proses ini, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah kalau dalam bahasa Belanda kita bilang everything will be good. Insya Allah, alles komt goed. Dan semoga nanti kita kembali lagi, jangan hukum hancur seperti sekarang.
Insya Allah, amin. Terima kasih banyak. Faizna Msa di sini dengan Ibu Mintarsi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.